Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang PBV-nya hanya 0,4 kali, tapi membagi dividen hingga 18%. Apalagi, harganya mendekati harga terendah dalam beberapa waktu. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham INDR atau PT Indorama Sintetis. Perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan tekstil yang berkantor pusat di Jakarta. Dan untuk mendukung kegiatan bisnisnya, mereka memiliki sejumlah pabrik yang tersebar di beberapa tempat. Nah, ini merupakan beberapa dinamika industri dan tren untuk perusahaan. Yang pertama ada pertumbuhan populasi, yang kedua urbanisasi, yang ketiga tingkat pendapatan tinggi, yang keempat pembangunan infrastruktur, yang kelima kesadaran atas kesehatan, yang keenam inovasi produk, yang ketujuh diferensiasi merek, dan yang kedelapan perubahan gaya hidup. Untuk distribusi produk perusahaan bisa teman-teman lihat di sini bahwa didominasi oleh negara di Asia dengan persentase 38%, Indonesia 31%, Eropa 12%, dan lain sebagainya. Ini merupakan beberapa pelanggan yang dimiliki oleh perusahaan ini, di mana mayoritas merupakan beberapa merek global, seperti Coca-Cola, Pepsi, Nestle, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat beberapa inovasi produk yang dimiliki oleh perusahaan ini, yang brand-brandnya bisa teman-teman lihat pada tampilan berikut ini. Nah, sekarang kita akan bahas probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat bahwa INDR ini cenderung naik di bulan Mei dengan probabilitas mencapai 89%. Bahkan pada tahun 2018, mereka pernah naik hingga 188% di bulan Mei ini. Dan di tahun 2022, naik hingga 60%. Tapi sayangnya selama tahun 2023, harga sahamnya masih turun 14,5%. Nah, sebaliknya, pada bulan Juni saham ini cenderung mengalami penurunan, baik itu bulan Juni, Agustus, dan September, dengan probabilitas kenaikan yang hanya 22% saja. Sekarang kita akan bahas laporan keuangan per 31 Desember tahun 2022 yang dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat. Pertama, dari jumlah aset yang mencapai 869 juta dolar. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dan mayoritasnya berasal dari aset tetap sebanyak 474 juta dolar. Ada juga saldo persediaan sebanyak 202 juta dolar yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sayangnya, saldo kasnya hanya berjumlah 29,4 juta dolar saja. Nah, dengan saldo kas sekecil itu, perusahaan punya liabilitas yang mencapai 404 juta dolar. Artinya mereka butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Nah, mayoritasnya berasal dari hutang usaha pihak ketiga sebanyak 111 juta dolar. Ada juga hutang bank sebanyak 84 juta dolar. Di sini kita bisa lihat untuk detail dari hutang usaha yang mana mayoritas berasal dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah pemasok dalam negeri, dan juga ada pihak berelasi sebanyak 80,2 juta dolar. Nah, untuk hutang usahanya mayoritas didominasi oleh dolar Amerika Serikat sebanyak 183 juta dolar. Kemudian kita lihat dari sisi ekuitasnya, di mana mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, sebanyak 306 juta dolar dari total ekuitas yang mencapai 461 juta dolar. Poin berikutnya adalah laba rugi, di mana pendapatan bersihnya berjumlah 936 juta dolar yang juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Begitu juga dengan beban pokoknya yang mengalami peningkatan. Sayangnya, karena kenaikan beban pokok yang jauh lebih besar, menyebabkan laba kotornya mengalami penurunan dari 129 turun menjadi 80,8 juta dolar di tahun 2022 ini. Nah, di sini ada yang menarik, di mana mata uang yang merupakan transaksi operasional dari perusahaan ini yang dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat menyebabkan adanya potensi dari kerugian selisih kurs. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa komponen tersebut mengalami penurunan, di mana dari yang awalnya rugi 1,6 juta dolar, di tahun 2022 kerugiannya lebih besar dengan angka 6,3 juta dolar. Nah, ini tentu teman-teman harus pertimbangkan apabila teman-teman tertarik dengan perusahaan yang mempunyai mata uang basic dalam mata uang asing, maka ada kemungkinan terkait selisih kurs.
Kita lihat sekilas untuk rincian dari pendapatan bersih perusahaan. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa didominasi oleh pendapatan dari ekspor sebanyak 493 juta dolar dan pendapatan lokal hanya 444 juta dolar saja. Di sini bisa kita lihat bahwa tidak ada pendapatan dari satu pihak yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan. Artinya penjualan bersih perusahaan ini terdistribusi dengan baik dari konsumen ke konsumen dan tidak ada mayoritas konsumen yang mendominasi total pendapatan perusahaan ini. Kemudian kita lihat dari beban pokok pendapatannya, di mana teman-teman bisa lihat bahwa didominasi oleh biaya produksi sebanyak 822 juta dolar, yang mana mayoritasnya berasal dari bahan baku yang digunakan sebanyak 614 juta dolar. Kita lihat dampaknya terhadap laba tahun berjalan. Laba perusahaan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 84,5 turun menjadi 42,5 juta dolar di tahun 2022 ini. Kemudian kita lihat untuk historical labanya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa EPS perusahaan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 karena pada Q4 tahun 2022 perusahaan mencetak kerugian. Nah, tapi untungnya kinerja di tahun 2022 ini lebih baik dibandingkan kinerja di tahun 2019 dan 2020. Untuk aspek dividen, saham ini tidak bisa dikatakan konsisten membagi dividen, di mana hanya pernah 2 kali membagi dividen saat video ini dibuat. Yieldnya sekitar 18,9% per 4,8 kali dengan PBV 0,4 kali, di mana dengan modal 11.000 saham ini hanya dijual dengan angka 4.900-an saja. Nah, tapi teman-teman harus ingat bahwa meskipun perusahaan ini punya valuasi yang rendah dan dividen yield yang tinggi, tapi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mereka tidak konsisten membagi dividen, sehingga ada potensi di tahun mendatang mereka tidak membagi dividen dengan yield sebesar itu. Dan dengan valuasi serendah ini, tentu teman-teman juga harus pertimbangkan banyak aspek. Jangan hanya karena PBV-nya rendah, otomatis teman-teman langsung tertarik. Karena seperti yang sudah kita bahas tadi, perusahaan ini mengalami penurunan kinerja di tahun 2022. Untuk aspek NPM-nya 4,5 dengan ROE 9,2%, angka yang tidak terlalu menarik, dan NIR-nya juga sudah cukup tinggi dengan angka 87%. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 285%. Dulunya sempat di angka 13.600, tapi sempat juga di angka 1.200. Sekarang kita akan bahas dari historical PBV-nya. Teman-teman bisa lihat bahwa rata-rata PBV saham ini dalam 3 tahun terakhir adalah 0,48 kali. Sempat diperdagangkan di atas PBV 0,82 kali, tapi sempat juga turun hingga ke PBV di bawah 0,31 kali. Demikianlah pembahasan singkat saham INDR. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Ada juga file Excel yang detailnya teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Apabila teman-teman tertarik mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Untuk detailnya silahkan baca pada tampilan berikut ini. Dan apabila kamu tertarik mempelajari analisa laporan keuangan, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Kembali lagi, untuk detailnya teman-teman bisa baca pada tampilan berikut. Nah, apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.